Halo Capricorn, ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Kita mau reading tentang update energi dia saat ini, seseorang yang bersamamu. Seseorang yang dealing sama kamu, yang lagi PDKT, yang lagi pacaran sama kamu, bisa juga mungkin yang saat ini sudah menikah dengan diri kamu ya. Siapa tahu di sini bisa cocok ya. Tapi aku sebenarnya di sini lebih kepada kalian yang berpacaran ya, lagi dealing gitu ya. Oke, kita mau lihat energinya dia saat ini seperti apa. Uh, Seseorang yang bersama kamu ini, dan ini adalah general reading, tidak bisa cocok, tidak bisa sesuai, dan ini bisa vice versa. Ini hanya fun reading dan hanya prediksi ya. Bijak-bijak ya teman-teman Capricorn menyikapinya. Kita mau lihat yang pertama, seperti apa keadaan atau energi dari kekasih Capricorn saat ini, seseorang yang bersama kamu. Kita lihat dari kartu Lenormand-nya ya. Di sini ada shade. Shade itu sabit besar, ini biasanya melambangkan perubahan, pemotongan sesuatu, pelepasan, penghapusan seperti itu ya. Kemudian di sini ada coffin. Coffin biasanya melambangkan suatu kehilangan atau transformasi atau melambangkan suatu akhir dan akan memulai lagi yang baru. Kemudian di sini ada gentleman. Ini biasanya melambangkan kehormatan, kesopanan, kebaikan hati, tanggung jawab, seperti itu ya. Jadi aku melihatnya energi dia seseorang yang saat ini bersama kamu Capricorn. Aku melihatnya dia sepertinya sedang ada menginginkan suatu perubahan dalam hidupnya dia. Apakah ini perubahan dalam bidang karir gitu ya? Aku melihatnya sepertinya justru karir sih aku melihatnya ya. Bisa jadi seseorang ini saat ini sedang mengalami suatu permasalahan dari pekerjaan mereka Capricorn ya. Bisa jadi apakah dia ini nggak cerita sama kamu, ataukah memang mereka masih belum siap ya untuk bercerita sama kamu, tapi dia sedang berusaha untuk mencari peluang baru, sedang berusaha untuk mencari pekerjaan baru yang lebih baik, dan dia berusaha untuk bisa mendapatkan yang lebih baik daripada yang kemarin. Dan bisa jadi saat ini dia menutupi hal ini karena dia akan menceritakan kepada kamu ketika dia mendapatkan yang baru yang lebih baik tersebut gitu. Ya, jadi di sini dia menjaga banget, menjaga hubungannya sama kamu supaya kamu nggak kepikiran seperti itu ya, supaya dia nggak pengen membebani kamu. Bisa jadi kamu juga lagi studi, kamu juga mungkin punya pekerjaan juga yang kamu harus fokus, kamu punya permasalahan sendiri, jadi dia nggak mau nih membebani pikiran kamu yang membuat kamu jadi susah seperti itu ya Capricorn. Sebenarnya karena ini seseorang ini, aku melihatnya seseorang yang bersama kamu ini adalah seseorang yang sangat baik ya. Dia seseorang yang sopan, kemudian dia menghormati kamu, menghargai kamu. Kemudian bisa jadi seseorang ini juga yang ketika dia mendapat tantangan, ketika dia menghadapi kesulitan dalam hidupnya dia gitu ya, dia akan memperbaikinya dulu gitu. Dia orang yang nggak cengeng, nggak yang entah ini energinya feminin atau maskulin ya. Seseorang ini apakah seorang laki-laki ataukah seorang perempuan, pasangan Capricorn, orang ini cukup tangguh ya. Jadi kalau misalnya dia menghadapi sesuatu itu dia nggak cengeng, dia menemukan kesulitan, dia akan berusaha untuk bangkit lagi, mengakhiri yang lama, memulai lagi yang baru dengan keberanian, dengan keteguhan, dengan kemandiriannya dia, dan dia tidak merengek-rengek kepada kamu. Dan ini yang sedang dialami saat ini gitu ya. Kemudian kita mau lihat lagi di sini seperti apa perasaan dia yang bersama Capricorn saat ini ya. Di sini ada coffee cup, ada the butterfly, ada transformasi juga, ada suatu perubahan, ada paradise. Oke, aku melihatnya di sini dengan adanya coffee cup. Dia nyaman ya, seseorang ini merasa nyaman, seseorang ini merasa uh, hangat gitu.
dengan hubungannya bersama kamu itu dia merasakan kehangatan, merasakan kenyamanan dalam hubungan, terus dia merasa sangat dekat sama kamu, seperti itu ya. Kemudian di sini juga aku melihatnya dia punya kebebasan gitu, nggak yang takut-takut, nggak yang terlalu apa ya, menjaga banget harus aduh kalau ngomong sama Capricorn ini harus hati-hati nih misalnya kayak gitu, enggak ya. Jadi ada keterbukaan aku melihat di antara kalian berdua seperti itu ya. Kemudian di sini aku juga melihat seperti ada sesuatu, dia ingin ada suatu perubahan yang positif dalam hubungan kalian. Bisa jadi uh, entah apa yang ingin dia lakukan. Sebenarnya ada rencana dia sesuatu, tetapi sepertinya rencana itu tertunda dikarenakan ada permasalahannya dia di sini. Aku melihatnya begitu. Ya. Jadi kamu harus cukup sabar ketika kamu mengharapkan dia melakukan suatu perubahan yang positif. Apakah itu dia akan berkomitmen sama kamu atau meningkatkan komitmen apapun itu, tapi aku melihatnya rencana ini akan sedikit tertunda ya karena ada permasalahan yang sedang dia hadapi. Tetapi aku melihat di sini dia sangat bahagia. Dia bahagia, dia nyaman sama kamu, dia ingin hubungan itu terus meningkat kepada hal-hal yang lebih baik lagi, kepada hal-hal yang positif lagi, dan dia percaya bahwa hubungan sama kamu ini akan bisa bahagia, akan bisa harmonis gitu ya, bisa saling mendukung, seperti itu aku melihatnya ya. Dia cukup puas ya dengan hubungan yang kalian jalani ini, dia puas dan dia bahagia. Cuman kendalanya adalah saat ini dia sedang dalam permasalahan, sehingga mungkin bisa jadi kamu merasa kayak kok dia berubah ya, kok dia lebih diem ya, kok dia nggak gitu, nggak kayak biasanya gitu ya. Tetapi memang dia sedang ada dalam masalah dan bisa jadi itu dia simpan sendiri gitu ya. Sekarang kita mau lihat seperti apa karakternya dia, kemudian keseriusannya dia, atau mungkin rencananya dia kepada Capricorn ya. Kita lihat ya, di sini ada The Emperor, kemudian di sini ada The Tower, lalu di sini ada Ten of Swords, kemudian di sini ada The Moon. Oke, nggak kelihatan ya teman-teman, aku geser dulu ya. Oke. Kalau aku lihat dari karakternya dia ya, seseorang ini orangnya memang mandiri ya, orang yang mandiri, disiplin, terus hidupnya itu terkontrol gitu. Maksudnya dia tuh orangnya disiplin. Kalau misalnya saatnya dia kerja ya kerja, saatnya dia pacaran ya pacaran, saatnya dia harus ngurusin keluarganya, ayah ibunya gitu ya, itu ya dia akan mengurusi gitu. Dia tuh bisa membagi waktunya dengan baik. Hidupnya tuh terstruktur lah gitu ya. Nah, kemudian di sini juga ada The Tower. Ini sampai 3 loh. Ada The Tower, ada The Butterfly, ada The Coffin. Semuanya itu melambangkan suatu perubahan. Ya, bisa jadi ada suatu perubahan yang memang cukup besar di dalam hidupnya yang berpengaruh. Bisa jadi tadi aku merasakannya itu adalah lebih kepada pekerjaan ya, teman-teman Capricorn. Tetapi ini bisa juga entah perubahan apa di dalam kehidupannya dia yang ingin dia rubah. Tetapi ini bukan perubahan dalam hubungan cinta ya. Dia karena aku melihatnya di sini dia sangat mencintai kalian, dia juga sangat ingin terus bersama kalian seperti itu ya. Tapi ada suatu perubahan yang cukup besar dalam hidupnya dia gitu. Ya, apakah itu bisa jadi kalau misalnya dia bukan dalam hal pekerjaan, bisa jadi dalam hal spiritual misalnya kayak gitu ya, teman-teman. Jadi aku tadi melihat ya di sini bahwa dia seorang memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat, disiplin, orangnya stabil, dan kemudian dia itu juga mandiri, kemudian dia juga menghadapi perubahan itu tenang gitu. Kalau misalnya ini kan The Tower ya, ketika dia mendapatkan The Tower itu nggak main-main ya. Ketika kita mendapatkan The Tower itu ada suatu perubahan yang besar. Ya misalnya contohnya bisa jadi dia di PHK, itu kan sesuatu yang besar ya teman-teman Capricorn, tetapi dia itu tenang menghadapinya. Dia percaya bahwa
Kalau dia emosi, kalau dia malah kesel atau gimana, dia nggak bisa berpikir jernih gitu. Jadi dia tenang menghadapinya, dia berpikir pasti nanti ke depan akan ada yang lebih baik, seperti itu ya. Kemudian kita mau lihat di sini keseriusannya dia dalam cinta. Aku melihatnya adalah saat ini dia merasa sedih ya. Dia sedih kenapa ya? Karena tadi ada the butterfly, dia ingin ada perubahan yang lebih baik lagi dalam hubungan kalian. Dia ingin punya komitmen yang lebih kuat lagi, dia pengen menjalani hubungan ini yang lebih intim lagi. Mungkin bisa jadi dia punya rencana akan melamar kamu, atau mungkin kalian akan bertunangan, atau kalian justru mau menikah misalnya ya. Tetapi itu tertunda dengan adanya permasalahan dia saat ini gitu, sehingga dia merasa kayak cukup sedih, cukup bingung apa yang harus dia lakukan nih saat ini gitu. Sementara dia kayak belum siap untuk menceritakan apa yang dia alami saat ini kepada Capricorn gitu ya. Itu yang mungkin yang menyebabkan misalnya kayak tadi, kenapa ya kok dia agak berubah, dia agak diem. Terus kemudian mungkin dia mengurangi pertemuan yang biasanya dia sering ketemu, dia jadi dengan alasan sibuk atau apapun. Itu bukan karena cintanya yang susut ya, tetapi memang dia lagi berperang dengan pikirannya sendiri, berperang dengan hatinya sendiri gitu ya. Kemudian kalau dilihat dari rencananya dia ke depan, ya saat ini dia lagi berpikir ya, dia saat ini lagi nggak bisa mikir, dia lagi berpikir karena nggak bisa mikir gitu. Capricorn bingung ya, karena dia berpikirnya tuh gini, aduh kok ini kayak jadi kayak nggak ada kepastian ya gitu tentang hubungan kalian, padahal dia pengen punya kepastian ya. Karena ada permasalahan itu membuat dia merasa jadi, aduh aku tuh pengen melangkah lebih jauh tetapi ini jadi tertunda gitu. Jadi di sini dia juga cukup sangat sedih ya, makanya dia di sini sedih. Dia merasa bahwa apa yang dia udah imajinasikan, dia udah bayangkan akan mengajak Capricorn ke lebih serius lagi, akan melakukan hal-hal yang surprise, hal-hal yang menyenangkan berdua, tapi terjadi penundaan. Jadi ada kesedihan di sini aku melihatnya. Ada perasaan yang galau. Tetapi sih aku melihatnya dia memiliki kekuatan batin yang kuat ya. Intuisinya yang kuat itu membuat dia teguh gitu aku melihatnya, sehingga dia nggak mudah down, sehingga dia tetap yakin bahwa kalau ini selesai, aku akan menciptakan, akan membuat sesuatu yang baru, yang akan membuat Capricorn itu senang gitu, yang akan bisa meningkatkan hubungan dengan Capricorn gitu. Walaupun rencana ini mungkin tertunda gitu ya, rencana-rencana yang dia pikirkan itu tertunda, tapi dia percaya bahwa nanti dia akan melakukan yang terbaik buat Capricorn gitu ya. Jadi buat Capricorn, kalau yang saat ini kamu lagi galau melihat dia gitu ya, mungkin sedang ada beban di dalam pikirannya, sedang ada masalah di dalam pikirannya ya. Bisa jadi itu sangat memang penting ya, berat buat dia karena berkaitan dengan karir, usaha, pekerjaannya dia gitu aku melihatnya ya. Atau mungkin bisa juga itu adalah semacam uh, spiritual juga ya, bisa ya, kayak tadi aku bilang mungkin ada peningkatan spiritual sehingga dia juga lebih berdiam untuk menyelesaikan sendiri perang batin, perang pikiran di dalam dirinya ya. Ditunggu saja Capricorn, ketika dia merasa tenang, dia merasa sudah lebih baik lagi, dia bisa menyelesaikan permasalahannya, maka dia akan terbuka sama kamu ya, dan dia akan menyelesaikan, dia akan apa ya, merealisasikan rencana-rencana yang baiknya terhadap diri kamu. Oke. Terus di sini aku punya dua pesan cinta untuk kamu Capricorn ya. Karena kamu sedang menghadapi hal yang seperti ini, di sini aku punya prosperity dan ada bloom. Kalau untuk prosperity di sini itu adalah kemakmuran, keberhasilan, kemajuan, kemudian di bloom itu adalah pertumbuhan, perkembangan, keindahan gitu ya. Ini pesannya bagus banget nih dua-duanya ya. Jadi kamu diingatkan Capricorn, supaya kamu itu bisa memberikan
dukungan kepada orang ini ya. Terlepas kamu tuh nggak tahu misalnya kok nih orang berubah gitu ya, tapi kamu itu diminta untuk jangan membawa, eee apa ya, jangan menciptakan konflik dulu deh, jangan membuat hal sepele aja kamu ajakin dia berantem gitu, karena pikirannya dia juga sedang kusut seperti itu ya. Karena di sini kamu yang bisa membawa cinta ini terus berkembang saat ini gitu. Karena keinginan dia ini lagi pupus nih, lagi bisanya lagi diem aja gitu. Jadi di sini kamu diminta yang terus tumbuhkan, terus berkembang, bisa lebih baik lagi, bisa lebih indah lagi dengan tetap menjaga hubungan itu kondusif gitu. Jangan menciptakan konflik-konflik walaupun itu konflik-konflik yang kecil. Dan di sini dengan adanya prosperity juga aku melihatnya bahwa saat ini bisa jadi kondisi kamu lebih makmur gitu dibanding dia gitu ya. Jadi mungkin ini yang bisa membuat membuat kamu percaya diri gitu, lebih mandiri lagi gitu ya. Di sini tuh kamu untungnya tuh kamu mandiri, kamu terlepas kamu laki atau perempuan, misalnya kamu perempuan ya, di sini karena kamu itu kehidupannya makmur, kehidupan kamu itu cukup sukses, berhasil gitu. Sehingga kamu bisa mandiri tanpa menggantungkan kepada dia gitu. Misalnya kamu tuh selama ini uh, harus dijemput atau apa, tapi karena kondisinya dia sekarang lagi sulit gitu ya, nah kamu ya udah kamu nauin aja, ya udah aku pulang sendiri aja deh, nggak apa-apa, udah nggak usah dijemput misalnya kayak begitu ya. Karena di sini pada dasarnya kehidupan kamu itu baik-baik saja ya. Jadi di sini untungnya kamu itu kuat, untungnya di sini kamu mandiri, untungnya di sini pekerjaan kamu itu baik-baik saja gitu. Terus kemudian di sini adalah kamu diminta untuk kamu yang terus menjaga hubungan ini untuk saat ini ya. Ketika dia lagi terpuruk, ketika dia lagi down, ketika dia lagi memang belum bisa terbuka sama kamu, ya di sini kamu diminta untuk bisa menjaga hubungan ini tetap hidup gitu. Ya Capricorn, sekarang kita mau lihat ada zodiak apa yang terkoneksi dengan Capricorn di sini. Apakah ada zodiak dia yang saat ini bersama dengan kamu? Capricorn, di sini ada Cancer, ada Libra, kemudian ada Pisces, lalu ada Scorpio, lalu ada Virgo, lalu ada Leo, ada Sagittarius, ada Capricorn, kemudian ada Taurus. Oke, Capricorn, ini saja yang aku punya untuk teman-teman Capricorn. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan selanjutnya. Terima kasih Capricorn. Salam.